Ini mungkin hari-hari paling berbahaya dalam hidup kita. Kita sudah di tahap awal, bahkan mungkin di Perang Dunia Ketiga. Selama 3 tahun terakhir, ada satu orang yang sepertinya tidak bisa berhenti bicara tentang senjata nuklir. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev dikenal sebagai provokator perang. Setiap 2 minggu, dia muncul di X atau Telegram mengancam dunia dengan pemusnahan nuklir. Namun sejauh ini, tak ada yang peduli karena Medvedev memang kurang penting. Setidaknya itu yang terjadi sampai awal bulan ini, ketika Medvedev akhirnya menarik perhatian seseorang yang sama-sama suka drama seperti dirinya, Donald Trump. Lalu semuanya mendadak jadi serius. Setelah Medvedev mengancam seperti biasa, Trump langsung mengecamnya secara terbuka. Dan saya kutip, mantan presiden Rusia yang gagal menyuruhnya untuk berhati-hati dengan ucapannya. Karena dia sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Sekarang, seharusnya itu sudah mengakhiri semuanya di situ. Trump mengejek, internet menertawakan, Medvedev merasa dipermalukan. Jadi dia langsung kembali ke Telegram dan melontarkan satu ancaman kecil. Dia menyuruh Trump untuk mengingat acara televisi favoritnya, The Walking Dead, dan mengingatkannya tentang sistem tangan mati Rusia yang terkenal. Sekarang, jika kamu tidak tahu apa itu tangan mati, itu adalah sistem kiamat legendaris era Soviet, sebuah jaringan komando otomatis yang menggunakan sensor tekanan dan seismik untuk mendeteksi dan secara otomatis meluncurkan seluruh persenjataan nuklir Rusia. Jika pimpinan Soviet dimusnahkan dalam serangan mendadak, ya benar, tidak diperlukan masukan manusia. Meski semua penguasa tewas, nuklir Rusia tetap diluncurkan, memastikan kehancuran bersama. Donald Trump tidak senang dengan ancaman ini, sehingga pada 1 Agustus, ia mengumumkan pemindahan 2 kapal selam balistik nuklir Amerika Serikat ke dekat perairan Rusia. Sebagai antisipasi, jika pernyataan provokatif Medvedev bukan sekadar omong kosong, itulah sebabnya kita kini di ambang perang nuklir. Bayangkan betapa tidak biasanya situasi ini. Kapal selam nuklir Amerika diam-diam berpatroli sepanjang tahun, terus mengawasi Rusia. Tidak ada yang pernah mengumumkan kemana kapal selam ini pergi. Itu akan menghilangkan seluruh tujuannya. Trump tahu persis apa yang dia lakukan. Itu ancaman strategis. Intinya memperingatkan Medvedev di depan dunia, tutup mulutmu sebelum aku menutupnya. Sayangnya bagi kita, hanya 3 hari setelah Trump mengerahkan kapal selamnya, Kremlin mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mematuhi perjanjian nuklir yang telah mereka patuhi secara sukarela sejak tahun 1987. Perjanjian senjata nuklir jarak menengah atau Intermediate Range Nuclear Forces. Mereka menyalahkan Barat, menuding Amerika dan sekutunya mengancam keamanan Rusia. Perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces ini benar-benar merupakan hal besar ketika itu terjadi. Mungkin salah satu keberhasilan terbesar dalam sejarah perlucutan senjata nuklir, meskipun hampir tidak ada yang membicarakannya hari ini. Awal 1980-an Eropa terasa menakutkan. Uni Soviet telah menempatkan ratusan rudal nuklir jarak menengah SS-20 ini, yang masing-masing mampu menguapkan seluruh kota di Eropa. Dalam beberapa menit, NATO menempatkan rudal Pershing 2 Amerika di Jerman dan lokasi lain. Itu kebuntuan menakutkan yang memicu beberapa protes anti-nuklir terbesar dalam sejarah. Jutaan orang turun ke jalan di seluruh Eropa Barat. Ketakutan bahwa benua mereka akan menjadi korban pertama kegilaan nuklir. Pada 1987, Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev menandatangani perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces setelah negosiasi bertahun-tahun. Ini adalah perjanjian senjata nuklir pertama yang benar-benar melarang seluruh kategori rudal, seperti senjata yang diluncurkan dari darat, dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 km. Kedua pihak membiarkan inspektur saling mengunjungi pangkalan, menghitung hulu ledak, dan menghancurkan ratusan rudal di depan satu sama lain. Perang dingin benar-benar seperti keajaiban. Pada 2019 perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces praktis runtuh. Amerika Serikat mundur dan menuduh Rusia diam-diam melanggar perjanjian dengan membangun rudal terlarang. Rusia tetap bersikeras tidak akan menempatkan rudal terlarang kecuali Amerika Serikat melakukannya lebih dulu. Sekarang kita lihat ke masa kini. Dan janji kecil itu baru saja dibuang begitu saja. Medvedev langsung menyombongkan diri di Telegram, menyebut ini kenyataan baru dan menjanjikan langkah berikutnya.
Namun, langkah berikutnya apa? Secara realistis, Rusia mungkin menempatkan lebih banyak rudal dekat perbatasan NATO, tapi itu tidak penting. Karena inti dari video ini, hal yang akan Anda lihat sendiri dengan jelas adalah bahwa Vladimir Putin tidak akan pernah bisa menggunakan senjata nuklir. Saya tidak bilang dia tidak mau atau tidak seharusnya, maksud saya dia memang tidak bisa. Mungkin terdengar terlalu baik atau berani, tapi percayalah, tetaplah di sini. Dan pada akhir video ini, kamu akan melihat betapa rusak, membusuk, dan kosongnya persediaan nuklir Rusia sebenarnya. Sekarang, ke eskalasi dramatis Amerika Serikat dan Rusia. Rusia sangat paranoid Amerika Serikat akan menyerang nuklir lebih dulu, sehingga mereka membuat sistem dead hand. Medvedev berkata, saya kutip, biarkan Trump ingat betapa berbahayanya dead hand. Presiden Trump mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir Amerika Serikat ke wilayah yang sesuai sebagai tanggapan atas ancaman dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Tidak ada yang tahu pasti apakah dead hand masih berfungsi sekarang, atau bahkan pernah benar-benar berjalan sesuai tujuan. Satu hal pasti, sistem itu pernah ada dan itu sudah menakutkan. Secara resmi disebut sistem perimeter. Orang-orang Soviet membangun alat ini pada tahun 1980-an ketika paranoia antara Moskwa dan Washington mencapai puncak kegilaan. Bayangkan jika rudal nuklir Amerika menyerang Rusia lebih dulu, memusnahkan pemimpin Soviet di Moskwa, menghancurkan pos komando militer, dan memutus komunikasi. Pada dasarnya, ini adalah situasi terburuk yang bisa dibayangkan, di mana tidak ada komandan manusia yang tersisa hidup untuk melancarkan serangan balasan. Saat itulah perimeter akan mengambil alih, memanfaatkan sensor di seluruh Uni Soviet, perangkat yang mengukur tingkat radiasi, aktivitas seismik ledakan nuklir, dan perubahan tekanan atmosfer mendadak. Perimeter dapat otomatis mendeteksi serangan nuklir di wilayah Soviet, dan jika sensor mengonfirmasi serta komunikasi militer Soviet hilang total, perimeter akan secara otomatis mengizinkan peluncuran semua rudal nuklir yang tersisa tanpa persetujuan atau masukan dari manusia. Jika Amerika menghabisi pemimpin Soviet, tangan mati tetap menjamin serangan balasan Soviet meski mereka sudah tiada. Sekarang, sejujurnya, tangan mati mungkin saja merupakan penangkal nuklir paling efektif yang pernah dibangun siapapun. Namun, sistem ini dijaga sangat rahasia, sehingga ketika Uni Soviet akhirnya runtuh pada tahun 1990, satu intelijen barat masih belum bisa memastikan apakah sistem ini benar-benar ada. Baru pada 1990-an dan awal 2000-an, mantan pejabat militer Soviet mulai membahas apakah itu hanya gertakan Soviet untuk menakuti mereka. Menurut mereka, dead hand benar-benar ada, dan bahkan hingga akhir tahun 2000-an, sistem ini tampaknya masih beroperasi. Masalahnya, di luar lingkaran dalam, tak ada yang tahu pasti cara kerjanya, apakah sistemnya otomatis atau masih ada orang yang harus menyetujui peluncuran akhir. Bagaimanapun juga, sangat menakutkan bahwa sebuah sistem komputer era Perang Dingin bisa memiliki kekuatan untuk mengakhiri dunia. Mesin seperti itu tidak perlu menjadi jahat, mereka hanya perlu salah. Jika ada gangguan, satu sensor rusak, atau pembacaan salah, sistem bisa mengira rudal telah diluncurkan. Apakah itu masih berfungsi di 2025? Sebagian besar tidak. Jikapun masih, kemungkinan besar bukan mesin kiamat maha kuasa seperti klaim Medvedev, bahkan jika masih otomatis. Itu risiko besar bagi Rusia, mempercayakan hidup pada sensor dan sistem kontrol tua yang bisa gagal kapan saja. Inti sistem kiamat adalah memastikan musuh tahu bahwa menyerangmu berarti mereka juga akan hancur. Salah satu perancangnya, Vladimir Yaninich, bahkan menjelaskan bahwa sistem itu dibangun untuk memperlambat segalanya. Ini berfungsi sebagai penyangga alarm palsu dan keputusan terburu-buru. Tanpa dead hand, pemimpin Soviet bisa panik dan meluncurkan semua rudal. Begitu mereka melihat tanda-tanda serangan musuh, baik tanda-tanda itu nyata maupun hanya alarm palsu dengan dead hand yang aktif, mereka tahu meski serangan pertama musuh membunuh, sistem itu tetap bisa membalas. Itu membuat mereka lebih percaya diri menunggu untuk verifikasi serangan daripada langsung menanggapinya dan berisiko memulai perang tanpa sengaja. Namun, apakah sekarang ada yang yakin Rusia akan menyerahkan nasib planet ini pada sistem otomatis berusia 40 tahun? Tentu tidak. Teknologi bisa menua dan sensor gagal.
Jika tangan mati masih ada sekarang, semua sumber sepakat sistem itu kemungkinan sudah dimatikan. Pimpinan Rusia hanya akan mengaktifkannya kembali dalam skenario di mana mereka benar-benar percaya bahwa kelangsungan hidup mereka berada di ujung tanduk. Laporan terbaru menyebut kemungkinan manusia tetap harus menyetujui peluncuran terakhir demi mencegah kecelakaan katastrofik dari mesin tua. Melompat ke kesimpulan, ya, Medvedev pasti ingin kamu berpikir bahwa Rusia adalah mesin balas dendam nuklir yang tak terkalahkan dan tak terhentikan, tapi kenyataannya tidak begitu. Peluang Rusia memulai perang nuklir hampir nol, sangat dekat nol tapi tidak benar-benar nol. Dalam sejarah, senjata nuklir hanya digunakan 2 kali dalam perang, yaitu oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. 2 bom itu menewaskan lebih dari 100.000 orang seketika dan mengubah dunia selamanya. Sejak saat itu, kita hidup tidak hanya dengan pengetahuan tentang apa yang bisa dilakukan senjata nuklir, tetapi juga dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika senjata itu digunakan lagi. Dan dalam 80 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan tak terhitung banyaknya perang, krisis, dan momen ketika negara-negara bersenjata nuklir hanya berjarak beberapa detik dari bencana. Namun, hulu ledak itu tak pernah keluar dari silo atau bunker. Kenapa? Alasan utamanya adalah mutually assured destruction, kehancuran bersama yang dijamin, yaitu pemahaman bahwa setiap serangan nuklir akan dibalas dengan serangan balasan yang sama menghancurkannya, sehingga menjadi bunuh diri murni bagi penyerangnya. Itu memang bagian besarnya, tapi mutually assured destruction tidak menjelaskan semuanya. Ada situasi satu pihak punya senjata nuklir, pihak lain tidak, sehingga tidak ada mutually assured destruction, tapi mereka tetap tidak menggunakan senjatanya. Contoh, perang di Ukraina. Secara teori, Putin bisa pakai nuklir taktis, sementara Ukraina tak bisa membalas karena tak punya nuklir. Dan Amerika Serikat serta NATO mungkin memilih untuk tidak membalas dengan senjata nuklir mereka sendiri demi menghindari eskalasi. Namun, Putin belum melewati batas itu. Itu karena sesuatu yang disebut tabu nuklir, yaitu penghalang moral, strategis, dan praktis yang terbentuk terhadap penggunaan senjata ini. Ini seperti garis yang jika dilewati akibatnya tak terduga. Jadi bahkan perwira yang paling biasa sekalipun, dan ya bahkan diktator yang paling kejam sekalipun, ragu-ragu untuk menjadi yang pertama melanggarnya. Contoh terbaik dari hal ini adalah insiden Petrov. Larut malam di bulan September 1983, sebuah bunker peringatan dini Soviet tiba-tiba menjadi kacau. Komputer melaporkan Amerika Serikat meluncurkan rudal nuklir, lalu beberapa diarahkan ke Uni Soviet sesuai protokol Soviet. Hal pertama yang harus dilakukan adalah segera memberitahu pimpinan tertinggi agar mereka bisa mempertimbangkan serangan balasan. Namun, Letnan Kolonel Stanislav Petrov yang bertugas malam itu merasa ada yang tidak beres. Sistem peringatan itu benar-benar baru. Gagasan Amerika memulai perang nuklir hanya dengan beberapa rudal, bukan serangan besar-besaran, tidak masuk akal. Petrov mengikuti firasatnya, tidak memberi peringatan pada pemimpin dan mencegah potensi Perang Dunia III. Ia melaporkan kejadian itu sebagai alam palsu. Lalu dia menunggu dengan jantung berdebar untuk melihat apakah radar atau sinyal lain mengonfirmasi serangan itu. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Ternyata itu alarm palsu karena cahaya matahari yang memantul dari awan menipu satelit sehingga dikira ada rudal datang. Keputusan Petrov, seorang diri mencegah Uni Soviet secara keliru, meluncurkan serangan nuklir terhadap Amerika Serikat. Petrov meremehkan kejadian itu dan berkata hanya menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya, dia dengan sadar melanggar protokol militer yang ketat karena firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Otoritas Soviet secara resmi menegurnya. Namun, di lubuk hati mereka tahu negara mereka dan mungkin dunia masih selamat. Karena Petrov lebih percaya penilaiannya sendiri daripada mesin, 21 tahun sebelum insiden Petrov pernah terjadi insiden serupa saat krisis misil Kuba. Saat itu bulan Oktober 1962, sebuah kapal selam Soviet, AB-59 berada jauh di bawah air dekat Kuba, sangat dekat dengan garis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Orang Amerika yang tidak tahu kemampuan nuklir kapal selam itu mulai menjatuhkan bom kedalaman sebagai peringatan agar kapal selam muncul ke permukaan. Tapi kru Soviet, mereka tidak tahu itu. Selain itu, kondisi di dalam B-59 sudah sangat menyedihkan. Kapal selam itu telah berhari-hari di bawah air, kepanasan, tanpa udara segar,
komunikasi dengan Moskow, atau cara mengetahui keadaan di permukaan. Kapten, yang khawatir perang telah dimulai di atas, memutuskan mempersenjatai torpedo nuklir kapal selam itu. Menurut protokol Angkatan Laut Soviet, 3 pejabat senior harus setuju sebelum senjata nuklir dapat diluncurkan. Kapten, perwira politik, dan komandan armada Vasily Akapov kebetulan berada di kapal hari itu. Saat kapten memerintahkan persiapan torpedo nuklir, perwira politik langsung menyetujui. Sudah 2 suara, tinggal 1 lagi dari Akapov. Senjata nuklir itu akan diluncurkan ke armada Amerika Serikat. Namun Arkhipov menolak. Sebuah perdebatan terjadi di ruang kontrol yang sempit dan pengap. Arkhipov tetap pada pendiriannya. Pada akhirnya, keputusannya yang menang. Torpedo tidak jadi diluncurkan. Saat B-59 muncul dan berkomunikasi lagi, kru menyadari tak ada perang. Tapi, jika torpedo mengenai kapal perusak Amerika, Amerika Serikat kemungkinan besar akan membalas dengan bom kedalaman nuklir atau serangan strategis. Moskow mungkin harus membalas serupa. Saat itu, Akhyapov bisa saja menyelamatkan ratusan juta nyawa. Dia akan dikenal sebagai pria penyelamat dunia, seperti Stanislav Petrov 2 dekade setelahnya. Kedua insiden, Akhyapov 1962 dan Petrov 1983 membuktikan hal itu. Ketika berbicara tentang senjata nuklir, baik orang Rusia maupun Amerika telah menunjukkan keengganan yang sangat besar untuk benar-benar menggunakannya. Bahkan saat aturan keterlibatan mungkin mengizinkannya. Beberapa dari kalian mungkin berpikir para perwira masih waras, tapi bagaimana jika Putin benar-benar ingin memulai perang nuklir? Nah, sejarah sebenarnya juga punya jawaban yang cukup bagus untuk pertanyaan itu. Setelah pengeboman nuklir pertama pada tahun 1945, tidak ada negara nuklir yang pernah menggunakan senjata nuklir lagi. Bahkan tidak dalam situasi di mana mereka kalah telak. Ambil contoh Perang Korea. Pada akhir tahun 1950 serangan besar-besaran dari Tiongkok membuat pasukan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa kewalahan, memaksa mereka mundur. Beberapa jenderal Amerika mendesak Presiden Eisenhower menggunakan senjata nuklir taktis terhadap Tiongkok dan Korea Utara untuk merebut kembali kendali perang. Namun Eisenhower menolak. Saat itu, Uni Soviet sudah punya senjata nuklir dan Eisenhower sadar penggunaannya sekecil apapun bisa memicu Perang Dunia III. Bahkan di bawah tekanan besar, Amerika Serikat tak pernah melewati batas itu, lalu datang Vietnam. Selama bertahun-tahun, militer Amerika Serikat terjebak dalam konflik melelahkan tanpa akhir, kehilangan ribuan tentara, dan miliaran dolar melawan musuh yang tampak tak terkalahkan. Beberapa ahli strategi menyarankan serangan nuklir taktis kecil ke jalur pasokan seperti Ho Chi Minh atau pangkalan Vietnam Utara yang diperkuat. Namun, usulan itu sudah terasa menjijikkan secara moral dan tak terpikirkan secara politik. Tak satu pun presiden Demokrat atau Republik yang pernah benar-benar mempertimbangkannya. Bahkan Uni Soviet sendiri, selama invasi mereka ke Afghanistan pada tahun 1980-an menghadapi kerugian yang brutal. Ribuan tentara tewas atau terluka melawan pejuang gerilya di pegunungan. Meski sangat terdesak, senjata nuklir tak pernah benar-benar dipertimbangkan. Bahkan Inggris, selama Perang Falklands tahun 1982 memiliki senjata nuklir di kapal mereka. Beberapa kapalnya berlayar menuju Atlantik Selatan, tetapi apakah ada yang benar-benar berpikir mereka akan menggunakan nuklir terhadap Argentina? Ya, mungkin tidak. Terakhir, Israel, sebuah negara yang sering dikelilingi oleh musuh. Selama Perang Yom Kippur tahun 1973, Israel diserang secara bersamaan oleh beberapa negara Arab dan nyaris kehilangan segalanya. Meski Israel punya senjata nuklir rahasia dan tak pernah dikonfirmasi resmi, mereka tidak pernah menggunakannya meski menghadapi ancaman eksistensial. Tapi kenapa tidak? Karena ada aturan tak tertulis dan tak terucapkan, jangan pernah menjadi yang pertama melanggar tabu nuklir. Saat Anda menembakkan nuklir pertama, Anda membuka kotak Pandora dan masuk ke dunia di mana segalanya bisa terjadi. Pembalasan tak terelakkan, dan eskalasi sulit dikendalikan. Bagaimana dengan Putin? Apakah dia akhirnya berani melampaui batas itu? Kemungkinan besar tidak, kecuali dia benar-benar terpojok atau Rusia sangat terancam. Kedua hal itu belum terjadi. Putin punya banyak peluang di awal, 2022, saat pasukannya terhenti di luar Kiev
dan rugi besar. Banyak analis mengira dia mungkin memakai nuklir taktis kecil untuk menakuti Ukraina agar menyerah. Itu tidak terjadi. Mereka mengira dia akan melewati batas itu di 2023, 2024, dan kini 2025. Putin dan lingkarannya telah melontarkan banyak ancaman nuklir terselubung. Namun semua itu hanya sekadar ancaman. Putin hingga kini memakai ancaman nuklir sebagai senjata psikologis, bukan nyata. Sampai batas tertentu, ancaman nuklir Putin memang memiliki efek setidaknya di awal-awal. Awal 2022 gertakan nuklir membuat NATO lebih hati-hati mengirim bantuan ke Ukraina. Senjata seperti rudal jarak jauh dan tank buatan barat tidak diberikan. Awalnya, para pemimpin enggan mengambil risiko mendorong Moskwa eskalasi. Namun karena Putin terus mengancam tanpa menepati, ancamannya lama-lama kehilangan kekuatan. Semakin sering dia mengancam tanpa bertindak, makin sedikit yang peduli. Pada 2023 dan 2024, Barat sudah melewati keraguan awal. Sistem roket HIMARS, pertahanan Patriot, tank Leopard, serta pembahasan jet tempur dan senjata jarak jauh kini terbuka tanpa rasa bersalah. Satu persatu, garis merah Putin dilanggar tanpa akibat. Barat telah memanggil gertakannya dan yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluh. Akibatnya, kartu nuklirnya kehilangan banyak nilainya karena, ya, dia terlalu sering memainkannya dan ini layak untuk diulang. Satu-satunya skenario realistis di mana penggunaan nuklir akan benar-benar dipertimbangkan adalah jika Kremlin percaya bahwa kelangsungan hidupnya tinggal beberapa saat lagi akan berakhir. Itu berarti hal ekstrim seperti pasukan NATO bergerak ke Moskow, kepemimpinan digulingkan, atau Rusia runtuh total. Karena saat itu mereka sudah tak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, sedangkan rezim Putin belum sampai pada kondisi itu. Kita telah membahas alasan Rusia tak mungkin pakai senjata nuklir, dan video ini menjelaskan mengapa Rusia tidak akan bisa menggunakannya. Bahkan, jika Putin benar-benar ingin melakukannya, kebanyakan orang secara alami berasumsi, ya tentu saja dia bisa. Rusia punya ribuan hulu ledak nuklir dan bisa meluncurkannya jika Putin memerintahkan. Namun, hanya karena senjata ada di persenjataan, bukan berarti senjata itu pasti berfungsi. Ada hambatan praktis, teknis, dan organisasi yang membuat tindakan meluncurkan serangan nuklir jauh lebih rumit. Arsenal nuklir Rusia kini berbeda dengan mesin mematikan yang terawat, baik milik Uni Soviet pada 1980-an. Puluhan tahun keruntuhan ekonomi, korupsi, perangkat keras menua, dan perawatan terabaikan membuat persediaan nuklir Rusia dalam kondisi dipertanyakan. Bahkan, jika Vladimir Putin memerintahkan peluncuran nuklir skala besar besok, kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Banyak rudal itu bahkan tak akan pernah keluar dari silo, apalagi mencapai target. Itu pernyataan yang berat, saya tahu, tapi kami punya alasan kuat untuk berpikir demikian. Secara resmi, Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia. Pada pertengahan 2020-an, Rusia mengklaim punya 5.977 hulu ledak nuklir, sedangkan Amerika Serikat sekitar 5.500. Hulu ledak nuklir tidak dibuat untuk bertahan selamanya. Setiap jenisnya punya masa pakai dan tanggal kedaluarsa. Hulu ledak ini terbuat dari bahan peledak, komponen radioaktif, dan elektronik sensitif yang perlahan rusak jika tidak dirawat terus-menerus dan hati-hati. Arsenal nuklir Rusia didominasi dua jenis bom hidrogen. Bom era Soviet yang lama dan bom baru yang telah dimodernisasi. Kedua bom bekerja dalam dua tahap utama. Tahap pertama, pada dasarnya ini hanyalah bom atom biasa yang terbuat dari plutonium 239 atau lebih jarang uranium 235. Ketika diledakkan, bom ini memecah atom-atom, sebuah proses yang disebut fisi yang menghasilkan ledakan yang sangat panas dan kuat dalam sepersekian detik. Kemudian terjadi ledakan utama, tahap sekunder. Bagian ini berisi isotop hidrogen khusus seperti litium-6 deuterida dan tritium. Biasanya, bahan-bahan ini stabil, aman, dan tidak reaktif. Saat terkena panas dan tekanan tinggi dari ledakan tahap pertama, bahan-bahan ini mengalami fusi, yaitu atom-atomnya menyatu, alih-alih terpecah. Reaksi fusi melepaskan energi jauh lebih besar daripada reaksi fisi, jadi ketika reaksi fusi tahap kedua itu terjadi,
ledakannya menjadi jauh lebih dahsyat, seringkali ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat daripada ledakan fisi aslinya. Sekarang masuk ke bagian perawatan. Tahap utama dibangun di sekitar inti fisil. Biasanya plutonium-239 dan kadang-kadang uranium-235 bahan-bahan ini sangat stabil dalam hal umur pakai. Plutonium-239 berumur paruh, 24.000 tahun, uranium-235, 700 juta tahun. Dari sudut pandang peluruhan radioaktif, bahan bakar ledakan fisi pertama akan bertahan lebih lama dari semua orang saat ini dan tetap layak jadi senjata bahkan setelah peradaban kita lenyap. Tapi itu tidak berlaku untuk tahap sekunder. Tahap ini terutama terdiri dari litium-6 deuterida dan sejumlah terukur gas tritium. Litium-6 deuterida adalah zat padat yang dapat bertahan puluhan tahun tanpa masalah. Namun, tritium punya waktu paruh 12,3 tahun. Dalam belasan tahun, setengah tritium meluruh jadi helium-3 yang akhirnya menyerap neutron dan mengganggu reaksi fusi utama. Inilah sebabnya hulu ledak termonuklir perlu diisi ulang tritium secara berkala. Jika tritium dibiarkan meluruh tanpa diganti, daya ledak hulu ledak akan berkurang drastis. Dalam skenario terburuk, tahap sekunder hulu ledak bisa gagal total. Mengubah bom mematikan itu menjadi bom gagal. Tapi mengganti tritium itu tidak murah atau mudah. Memproduksi tritium memerlukan reaktor nuklir khusus atau akselerator partikel berkekuatan tinggi. Keduanya adalah teknologi yang sangat rumit dan mahal. Faktanya, tritium saat ini harganya sekitar $30.000 atau lebih per gram. Mempertahankan ribuan hulu ledak jadi mimpi buruk logistik dan beban finansial besar, bahkan bagi negara adidaya. Selain tritium, ada banyak komponen lain yang harus dikhawatirkan, seperti rangkaian pemicu, detonator, baterai khusus, sensor sensitif, dan kadang-kadang bahkan radar internal kecil. Hulu ledak nuklir itu seperti mobil performa tinggi. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkannya di garasi selama 40 tahun dan berharap mereka bisa langsung dinyalakan dan memenangkan balapan. Mereka membutuhkan perawatan terus-menerus dan perhatian yang sangat teliti. Amerika Serikat sangat memahami hal ini dan menghabiskan banyak uang untuk perawatannya. Antara 2021 sampai 2030, Amerika Serikat menganggarkan sekitar 142 miliar untuk pemeliharaan dan modernisasi senjata nuklirnya. Ini mencakup pembangunan fasilitas baru untuk komponen plutonium, produksi inti plutonium, pembaruan bahan peledak, penggantian tritium rutin, dan peningkatan elektronik sensitif. Amerika Serikat memperlakukan hulu ledaknya seperti permata mahkota. Tapi, bisakah kita dengan yakin mengatakan bahwa Rusia melakukan hal yang sama? Saya rasa tidak begitu. Ekonomi Rusia kira-kira seukuran dengan Italia sebelum perang Ukraina. Anggaran militernya hanya sebagian kecil dari anggaran Amerika, dan anggaran itu harus menghidupi banyak pihak. Meskipun Rusia jelas berusaha menjaga kekuatan nuklirnya sebagai prioritas, besarnya tugas untuk menjaga lebih dari 4.000 hulu ledak tetap siap sangatlah berat. Setidaknya begitu. Kamu mungkin terkejut mengetahui persediaan nuklir Rusia kini hanya sekitar 1/15 dari jumlah saat puncak Uni Soviet. Dengan lebih dari 40.000 senjata nuklir, persenjataan itu menyusut drastis. Bukan karena perjanjian senjata, tapi ekonomi Rusia tak mampu lagi mempertahankan infrastruktur besar itu. Bahkan pejabat Rusia sendiri telah mengakui bahwa banyak hulu ledak era Perang Dingin harus dibongkar karena memang sudah melewati masa pakai amannya. Dengan sejarah panjang Rusia yang penuh korupsi, pencurian, dan perawatan buruk, ada alasan kuat percaya infrastruktur nuklir mereka juga mengalami kelalaian serupa atau lebih parah. Korupsi adalah salah satu alasan utama buruknya perang Rusia di Ukraina. Sejak awal, tentara Rusia tewas duduk tak berdaya di tank yang rusak mendadak saat pertempuran. Kenapa? Karena para perwira mereka diam-diam telah mencuri dan menjual bahan bakar diesel yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan tank-tank tersebut. Pasukan dikirim ke medan perang dengan makanan kadaluarsa dan tanpa rompi anti peluru karena komandan menggelapkan anggaran militer. Seluruh batch komponen rudal kelas atas ternyata palsu atau cacat
karena pabrik-pabrik mengambil uang pemerintah dan menggantinya dengan elektronik tiruan yang murah. Dalam beberapa kasus, tentara Rusia benar-benar harus membeli perlengkapan mereka sendiri atau mengandalkan sumbangan dari keluarga hanya untuk bertahan hidup di garis depan. Perlengkapan yang seharusnya dibayar militer, ada laporan perwira militer menjual suku cadang kendaraan baru online, sementara kendaraan lapis baja yang masih bisa diperbaiki dibiarkan tidak terpakai. Akibatnya, pasukan Rusia sering maju dengan berjalan kaki, terbuka dan rentan, sehingga korban jiwa bertambah. Ini juga soal mentalitas. Sampai mana perwira Rusia yang korup menarik batasannya? Bagaimana jika unit militer garis depan Rusia, yang pasti terlibat pertempuran, justru dipenuhi pencurian, penipuan, dan korupsi? Se-ekstrem ini, mengapa ada yang berasumsi bahwa unit nuklir yang diperkirakan tidak akan digunakan selama puluhan tahun, entah bagaimana kebal terhadap hal itu? Kamu memang tak bisa jual bom nuklir di pasar gelap, tapi bisa ambil uangnya. Itu untuk pemeriksaan rutin, pengisian tritium, dan peningkatan. Namun, korupsi bukanlah masalah utama Rusia terkait persenjataan nuklirnya, karena masih banyak masalah lain yang lebih penting. Kurangnya pendanaan, tenaga kerja menua, hilangnya pengalaman puluhan tahun, serta budaya jalan pintas lebih merusak dalam jangka panjang. Sebagian besar ilmuwan dan insinyur nuklir top era Soviet telah pensiun atau meninggal. Generasi spesialis muda yang seharusnya menggantikan mereka sering memilih pekerjaan bergaji lebih tinggi atau meninggalkan Rusia. Mereka yang tetap tinggal sekarang bekerja dalam kondisi yang sangat terbatas, terpaksa mengambil jalan pintas dan bertahan dengan sumber daya yang semakin berkurang serta pengetahuan yang terbatas. Amerika Serikat, meski belum membangun desain hulu ledak nuklir baru sejak 1991, tetap berinvestasi besar dalam simulasi, inspeksi ketat, dan pelaporan agar hulu ledak lama tetap berfungsi. Rusia belum melakukan uji coba senjata nuklir fisik sejak 1990. Segala yang mereka lakukan sejak itu, termasuk klaim kesiapan dan keandalan, hanya didasarkan pada pemodelan komputer, perkiraan teoretis, dan perawatan rutin yang berhasil. Meski Vladimir Putin mengandalkan senjata nuklir baru Rusia, banyak alasan senjata ini mungkin tetap tak berguna. Misalnya, torpedo nuklir Poseidon, salah satu senjata super yang sering dibanggakan Vladimir Putin dalam pidato-pidatonya. Senjata ini dirancang membawa hulu ledak nuklir besar dan menimbulkan tsunami radioaktif untuk menghancurkan garis pantai. Kedengarannya memang sangat menakutkan, bukan? Tapi pada kenyataannya, laporan independen menunjukkan bahwa Poseidon gagal dalam beberapa uji coba terbaru. Entah sistem pemandunya yang bermasalah atau mesinnya yang gagal. Yang jelas, senjata ini tidak berfungsi seperti yang dijanjikan. Jika Rusia saja tidak bisa membuat proyek andalan seperti Poseidon bekerja dengan andal, seberapa yakin kita akan hal itu? Ribuan hulu ledak nuklir yang disimpan sejak Perang Dingin masih dalam kondisi sempurna dan berfungsi dengan baik? Jika Rusia ingin menurunkan 1 atau 2 nuklir taktis di Ukraina, Putin harus yakin hulu ledak itu berfungsi sesuai harapan. Bayangkan skenarionya. Jika tidak, rasa malu dan konsekuensi strategisnya akan menjadi bencana. Putin akan menghancurkan tabu nuklir global tanpa mendapatkan apapun sebagai balasannya. Mengundang kecaman internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara militer, dia nyaris tak mendapat apa-apa. Lebih parah, kegagalan ini menunjukkan senjata nuklir Rusia tak bisa diandalkan dan mengurangi efek deteren. Negara-negara Barat, setelah menyadari bahwa senjata nuklir Rusia mungkin bahkan tidak berfungsi, akan merasa jauh kurang terintimidasi. Kartu strategis terkuat Putin, yaitu ketakutan terhadap nuklir Rusia, akan benar-benar hancur. Dia sama sekali tidak bisa mengambil risiko itu. Jika Putin sedikit meragukan keandalannya, dan sejujurnya, dia memang seharusnya ragu. Jika intelijen dan ilmuwan nuklir berbicara jujur padanya, risiko eskalasi nuklir akan jauh lebih kecil. Di sisi lain, jika Putin entah bagaimana, benar-benar yakin bahwa setidaknya beberapa hulu ledaknya dirawat dengan sempurna dan dijamin berfungsi. Beberapa hulu ledak itu akan disimpan untuk target yang paling kritis dan prioritas tinggi. Seperti Amerika Serikat dan sekutu NATO, muncul masalah kedua, sistem pengiriman nuklir. Bahkan jika hulu ledaknya berfungsi dengan sempurna, itu tetap hanya setengah dari pertempuran. Rudal, kendaraan yang seharusnya membawa nuklir dalam perjalanan satu arah terakhirnya, juga harus berfungsi dengan sempurna. Jika rudal rusak,
meledak sebelum waktunya, atau melenceng, hulu ledak nuklir yang terawat tetap tidak berguna. Uji coba rudal terbaru Rusia juga membuat situasi tampak kurang baik. Pada 2024, Rusia beberapa kali gagal menguji sistem pengiriman nuklir utamanya. Laporan independen menyebut sejak pertengahan 2024 Rusia setidaknya 6 kali gagal uji coba, melibatkan senjata berkemampuan nuklir profil tinggi, termasuk torpedo nuklir Poseidon dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam Bulova. Bulova adalah contoh yang sempurna. Senjata ini secara khusus dikembangkan untuk mempersenjatai kapal selam nuklir kelas BORAI milik Rusia yang canggih, namun pengembangannya sudah bermasalah sejak awal. Pada 2000-an Bulova sering gagal uji coba, dari kesalahan navigasi hingga kegagalan peluncuran. Akhirnya, Rusia menyatakan senjata ini sudah siap operasional, tapi bahkan sekarang, setelah lebih dari 1 dekade, Bulova masih terus gagal dalam uji coba. Ada juga Silo Base Rocket, 28 Sarmat rudal balistik antar benua yang oleh Putin disebut sebagai senjata super tak terhentikan, mampu membawa lebih dari 10 hulu ledak nuklir dan menghindari semua pertahanan rudal. Sarmat seharusnya sudah operasional sejak tahun 2018, namun terus-menerus mengalami penundaan, kendala teknis, dan kegagalan uji coba berulang kali. Pada Februari 2023 saat Presiden Biden berkunjung ke Kiev, Rusia mencoba uji coba Sarmat untuk pamer kekuatan namun gagal memalukan. Lalu, pada September 2024 terjadi salah satu insiden yang paling memalukan hingga saat ini. Saat uji coba di Kosmodrom Plesetsk, Sarmat meledak di silo sendiri saat peluncuran, meninggalkan kawah sekitar 60 meter. Itu mungkin kegagalan uji coba Sarmat keempat berturut-turut. Begitulah. Meski hulu ledak Rusia masih utuh dan siap pakai, kelemahan berikutnya ada pada sistem pengirimannya. Jika rudal baru gagal, seberapa yakin Putin rudal lama masih berfungsi? Intercontinental Ballistic Missile SS-8 Blas Vovoda yang dikerahkan sejak 1980-an dan rudal SS-19 Stiletto sebenarnya tidak dirancang untuk digunakan selama ini. Keduanya sudah melewati masa pakai aslinya puluhan tahun, tapi Rusia tetap berhasil memperpanjangnya. Ada juga armada Mobile Road seperti Topol dan sepupunya yang lebih baru, Yars. Ini mengandalkan bahan bakar roket padat yang menua dengan cara yang sangat tidak bersahabat selama bertahun-tahun penyimpanan, terutama dengan perubahan suhu musiman ekstrim di Rusia. Bahan bakar padat bisa retak secara mikroskopis saat dinyalakan. Retakan-retakan itu bisa menyebabkan pembakaran yang tidak merata, yang mengakibatkan dorongan tidak stabil, roket pecah di tengah penerbangan, atau bahkan kegagalan yang katastrofik. Beberapa detik setelah peluncuran, bahkan senjata generasi terbaru yang paling dibanggakan Putin, rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik, telah menunjukkan beberapa cacat serius. Rudal ini memiliki reaktor nuklir mini yang memberinya jangkauan tak terbatas sehingga bisa menyerang titik manapun di planet ini dari mana saja. Namun, selama uji coba pada tahun 2019, salah satu prototip Budovistnik meledak saat operasi pemulihan, menyebabkan kebocoran radiasi yang menewaskan beberapa ilmuwan senjata terbaik Rusia. Proyek ini belum dibatalkan, namun masih jauh dari tahap Rusia bisa memproduksi massal ratusan atau ribuan rudal. Ada juga Khinsal, rudal aerobalistik hipersonik yang menurut Putin belum ada sistem pertahanan yang mampu mencegatnya. Pada 2023, sistem rudal Patriot Amerika Serikat berhasil mencegat sejumlah rudal Kinzhal di Ukraina. Setelah semua pembahasan, mari pertimbangkan skenario hipotetis. Misalkan Putin melawan segala kemungkinan dan akal sehat, benar-benar memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir. Mungkin tembakan peringatan di atas lautan, atau serangan taktis di daerah terpencil, atau dalam skenario terburuk, target militer di Ukraina. Seberapa yakin dia benar-benar bisa bahwa itu akan berhasil? Secara realistis, tidak terlalu yakin sama sekali. Bayangkan Putin memerintahkan peluncuran 10 rudal nuklir besok, meski Rusia sedang mengalami masalah teknis. Mungkin hanya 5 yang berhasil diluncurkan, dan dari jumlah itu,
hanya 3 yang meledak dengan benar. Itu jauh dari serangan yang efektif, itu adalah penghinaan di tingkat global, bahkan lebih buruk lagi jika Putin hanya memerintahkan satu rudal, dan itu benar-benar gagal. Dia seolah menggantung papan badut besar di lehernya agar semua orang melihat. Jangan lupa, sistem otoriter seperti Rusia sering menyembunyikan kabar buruk dari atasan. Tak ada yang ingin membawa kabar buruk ke diktator, sehingga masalah biasanya tersembunyi atau disembunyikan. Dalam invasi Ukraina, Putin disesatkan oleh jenderal dan pejabat intelijennya tentang betapa mudahnya memenangkan perang. Namun jika para jenderal mengatakan kepadanya, "Ya, semuanya sudah beres, kawan." Sementara itu, mereka menyilangkan jari di belakang punggung mereka. Nah, itu berbahaya, apalagi jika senjata nuklir terlibat. Namun pada akhirnya, semuanya selalu tentang apa yang diinginkan Putin sendiri. Ada kesalahpahaman umum bahwa diktator seperti Putin atau Xi Jinping bisa langsung menekan satu tombol merah besar dan senjata nuklir otomatis terbang. Tapi sebenarnya tidak seperti itu cara kerjanya. Meluncurkan senjata nuklir, bahkan dalam sistem otoriter Rusia, jauh lebih rumit daripada yang disadari kebanyakan orang. Ini melibatkan beberapa orang, banyak otorisasi, dan langkah terkoordinasi. Putin, meski terlihat kuat, tidak bisa melakukannya sendiri. Presiden Rusia selalu membawa koper nuklir khusus bernama cekat di dekatnya. Koper itu memungkinkan Putin mengirim kode otorisasi nuklir dan instruksi ke Pusat Komando Staf Umum Rusia. Presiden Amerika Serikat juga memiliki koper serupa bernama Nuclear Football dengan cara kerja hampir sama. Selain Putin, 2 pejabat tinggi lainnya, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Jenderal Valery Gerasimov juga membawa koper tersebut. Untuk memulai serangan nuklir, minimal 2 dari 3 orang harus berkoordinasi dan memasukkan kode otorisasi secara bersamaan. Putin bisa memberi otorisasi, tapi tidak dapat meluncurkan serangan nuklir tanpa persetujuan pejabat tinggi lain. Secara realistis, serangan skala penuh mungkin perlu persetujuan ketiga pejabat itu. Setelah otorisasi para pemimpin senior dikonfirmasi, perintah dikirim ke Komando Militer Pusat Rusia atau sistem Kasbek. Instruksi lalu dikirim dengan aman ke unit peluncur rudal. Baik kru silo Intercontinental Ballistic Missile di Siberia, kru kapal selam di bawah Samudra Arktik, maupun skuadron pembom di pangkalan udara strategis. Di tiap unit, puluhan perwira dan prajurit terlatih melaksanakan perintah tersebut. Hulu ledak dipasang, rudal diisi bahan bakar, target diatur, kode izin dimasukkan, kunci diputar, dayjal. Semua jenderal, kolonel, dan perwira harus sepakat agar serangan bisa dilakukan. Mereka bukan robot yang mengikuti perintah secara membabi buta, mereka adalah manusia, masing-masing punya keluarga, anak-anak, dan kehidupan mereka sendiri. Banyak perwira tinggi memiliki anak yang tinggal di Moskow atau belajar di luar negeri. Tak satu pun dari mereka ingin orang tercinta terbakar atau nama mereka tercatat sebagai pembunuh massal. Siapa yang memicu kiamat nuklir? Jika perintah serangan nuklir datang dan seseorang di rantai komando menyatakan itu terjadi, orang itu langsung jadi pahlawan. Banyak orang di jalur itu diam-diam menganggap perintah tersebut gila, namun takut bicara. Seperti yang ditunjukkan sejarah lewat tokoh Stanislav Petrov dan Vasily Akhapov, menurut Christo Grosev dari Bellingcat. Jika bahkan salah satu dari 2 pejabat senior lainnya, baik Menteri Pertahanan Sergei Shoigu atau Kepala Staf Umum Valery Gerasimov, menolak untuk mengesahkan perintah peluncuran nuklir. Jika para pemimpin utama di Komando Militer Pusat menolak melaksanakannya, kemungkinan besar akan memicu kudeta langsung terhadap Putin. Bagaimanapun juga, Putin telah memberikan perintah tertinggi dan paling serius yang mungkin, dan perintah itu secara terbuka dilawan. Jadi sampai Putin yakin semua orang di sepanjang rantai komando akan mematuhi, dia tidak akan memberikan perintah itu, dan Putin tidak bisa yakin akan hal itu. Karena begitu elit Rusia mendapat sedikit saja petunjuk tentang apa yang direncanakan Putin, prioritas mereka akan langsung berubah dari loyalitas kepada Putin menjadi menyelamatkan diri mereka sendiri dari kehancuran total. Dan cara tercepat untuk melakukan itu adalah menghentikan satu-satunya orang yang mencoba memulai perang nuklir dengan cara apapun yang diperlukan. Selain itu, kompleksitas menyiapkan beberapa senjata nuklir Rusia menjadi hambatan besar. Sebagai contoh, senjata nuklir taktis biasanya tidak dikerahkan di lapangan. Sebaliknya, mereka disimpan di fasilitas penyimpanan terpusat.
Untuk benar-benar menggunakannya, Rusia harus terlebih dahulu memindahkan hulu ledak dari tempat penyimpanan, lalu mengangkutnya ke peluncur rudal atau pesawat. Dan konvoi-konvoi itu bisa dengan mudah dilacak, dan hampir pasti sudah diawasi oleh satelit barat. Jika intelijen barat melihat hulu ledak nuklir keluar dari tempat penyimpanan, mereka akan memperingatkan dunia. Negara-negara seperti Tiongkok dan India pasti akan segera menghubungi Kremlin, menuntut penjelasan, dan memberi tekanan besar agar Putin mundur. Mundur sejenak dan lihat semua hambatan praktis, teknis, serta politik ini. Kamu bisa melihat alasan Putin tak bisa memakai senjata nuklir secara efektif demi keuntungan. Dia bukan tipe orang yang mau bunuh diri. Ia sangat mencintai kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan. Ancaman nuklir Putin merupakan bagian dari strategi Maskirova, seni penipuan Rusia yang bersejarah. Putin ingin kita melihat kekuatan nuklir yang menakutkan dan tak terkalahkan, padahal sebagian besar hanyalah tipuan. Jadi, jika lain kali Anda melihat Medvedev bicara soal balas dendam nuklir, jangan terlalu dipikirkan. Trump punya alasan menyebutnya pecundang.